Guys, saya tertanya-tanya sejak reaksi mengikuti perkembangan KTT G20 baru-baru nih. Ada satu patung nih guys, yang dikatakan patung GWK tertinggi kedua di bumi, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana. Patung apa nih guys? Dan apa kisahnya nih? Dan apa dia punya cerita di sebalik ini? Jadi kalau ditengok di sini, dia katakan tertinggi kedua di bumi. Saya mau melihat info ini guys. Ayo sama-sama kita saksikan klip video ini. Jom. Hai guys, bertemu lagi kita di Tengkuruk Channel. Jadi semoga kalian yang menonton video ini sentiasa dirahmati dan diridhoi Allah SWT. Jadi kali ini saya tertarik ya tentang satu patung ya yang ada di Bali. Setelah saya melihat majlis makan malam KTT G20 ya yang ada di Bali, jadi ada satu patung yang sentiasa di highlight ya, yaitu kalau ditengok daripada komentar dia katakan itu patung Garuda Wisnu Kencana. Jadi di sini fakta patung GWK ya, Garuda Wisnu Kencana ya. Oh, GWK ini rupanya singkatan bagi Garuda Wisnu Kencana di Bali. Jadi dikatakan di sini menjadi patung terbesar kedua di dunia. Jadi yang patung pertama, patung apa ya guys yang di dunia nih? Yang itu New York tuh kah apa yang pegang obor tuh? Tapi apapun kita semak info ini. Dan sebelum saya lanjut ini video, saya tengok dari channel Mark ya. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Mark dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe channelnya. Jadi inilah perkara baru yang saya perolehi hasil daripada sentiasa reaction. Jadi ada sejak perkara-perkara yang baru yang saya temui. Jadi kali ini saya terjumpa dan ingin mengetahui patung Garuda Wisnu Kencana. Apakah dia? Jadi faktanya mungkin ada di sini. Jadi langsung saja sama-sama kita nonton klip video nih. Jom. Kan patung Liberty, patung Garuda Wisnu Kencana atau biasa disingkat GWK alias Garuda Wisnu Kencana. GWK ya. Patung ini berada di Bali, tepatnya di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Patung Garuda Wisnu Kencana merupakan wujud Dewa Wisnu yang tengah mengendarai burung Garuda. Bentuk ini dipilih karena disebutkan dalam kisah Garuda dan kerajaannya. Naiknya Dewa Wisnu ke burung Garuda merupakan bentuk terima kasih dari si burung karena Wisnu telah menyelamatkan ibunya dari perbudakan. Dewa Wisnu dijadikan figur perwujudan modern kebudayaan dan tradisi kuno. Sementara burung Garuda merupakan burung raksasa lambang kebebasan dan pengabdian tanpa pamrih. Patung Garuda Wisnu Kencana sendiri didedikasikan sebagai simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Patung itu sekaligus diproyeksikan untuk mengikat tata ruang dengan jarak pandang hingga 20 km. Banyak patung-patung sini ya guys. Dilihat dari Pantai Kuta, Sanur Nusa Dua hingga Tanah Lot. Pantai Kuta. Fakta yang telah yang sebelum berlangsungnya KTT G20, Bapak Presiden ada jalan-jalan ya keliling di Pantai Kuta yang saya nampak sampai boleh sana berfoto-foto ya dengan Presiden Jokowi. Oh, di sini rupanya ya. Kami rangkum dari berbagai sumber. Simak patung terlebar di Indonesia. Pantai Kuta. Oke. Patung Garuda Wisnu GWK. Itu. Nomor 1, dibangun selama 28 tahun. GWK pertama kali digagas pada era Presiden Soeharto, yaitu tahun 1989. Namun baru pada tahun 1990 ide proyek ini disetujui oleh Presiden Soeharto. Tribun Travel mengutip dari Kompas.com dan gua kutip lagi dari Tribun Travel mengatakan bahwa penggagasan GWK dilakukan oleh seniman Nyoman Nuarta, yaitu Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi. Pembangunan patung ini sempat tidak berlanjut pada tahun 1998 akibat
28 tahun ya? Akibat krisis moneter. Selain itu, berhentinya pembangunan patung Garuda Wisnu Kencana pun didasari oleh kontroversi para pemuka agama Hindu di Bali. Tidak sedikit dari mereka yang merasa bahwa ukuran patung yang besar akan mempengaruhi keseimbangan spiritual di Bali. Apalagi patung ini pun rencananya tetap akan dijadikan tempat wisata. Namun tidak sedikit pula yang mendukung agar patung raksasa ini tetap dilanjutkan pembangunannya. Dengan berbagai macam lika-liku ini, GWK terus dibangun hingga memakan waktu 28 tahun. Wow. Dengan begitu, GWK dikerjakan dan selesai setelah Indonesia 4 kali ganti presiden dan selesai pada era Presiden Joko Widodo. Oh, Presiden Jokowi juga yang selesaikan masalah ini ya. Nomor 2, patung tertinggi kedua di dunia. Oh, patung GWK menjadi patung tertinggi di Indonesia dan dia mendapat peringkat patung tertinggi kedua di dunia. Jadi yang dapat peringkat pertama, patung yang mana? Yang mana? Yang mana? Oh ya, patung tertinggi di dunia saat ini adalah Spring Temple Buddha di Tiongkok. Oh, ingat kan yang lambang nih pegang obor tuh. Ini ya rupanya. Mencapai 193 meter dengan berat 1000 ton. Berarti masih lebih berat patung GWK ya, karena beratnya mencapai 3000 ton. Wah. Nomor 3, mengalahkan tinggi patung Liberty. Liberty ya. Kalau saya ukur tingginya patung Liberty adalah 93 meter. Oh, ingat kan yang tadi saya ingat ini yang tertinggi, yang pertama di dunia, patung Liberty nih. Oh, rupa-rupanya yang tadi itu ya. Lantas berapakah tinggi patung GWK ini? Tingginya seberat 3000 ton. Tingginya Google bukan beratnya. Oh maaf, tingginya seberat 121 meter kak. Sebagai warga Indonesia tentu kita bangga sebab ketinggiannya sudah melebihi patung Liberty di Amerika. Oh ya di Amerika. Saya minta maaf, ingatkan tadi yang macam di yalah Amerika lah. Amerika yang saya katakan tadi itu. Nomor 4, patung yang mahal. Ini permen susu mahal. Patung mahal ya. Proses pembangunan patung GWK ini disebut-sebut sebagai mega proyek paling ambisius. Nggak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan untuk membuat patung ini adalah sebesar 450 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan karena pembangunan proyek tersebut menggunakan alat-alat canggih. Dengan biaya mahal, wajar kalau GWK memiliki fasilitas lengkap. Salah satunya adalah Lotus Pond, yaitu satu ruangan alami yang dikelilingi pilar-pilar batu cadas yang mampu menampung pengunjung hingga 7.500 orang. Lotus Pond sangat ideal dijadikan tempat pertunjukan berskala besar, seperti musik kolosal atau upacara tradisional dan lain-lain. Terdapat juga amphitheater, ruangan pertunjukan terbuka dengan 800 tempat duduk dan ribuan tempat berdiri. Taman Budaya GWK kini menjadi mega proyek pertama di bidang budaya dan pariwisata di Indonesia. Oh, mega proyek pertama ya. Pembuatannya. Tidak kalah penting dari semua fakta-fakta tadi adalah bagaimana cara pembuatan patung tersebut. Di video ini tentu saya tidak akan membuatkan nampak macam kecil tapi rupanya besar. Bisa menjelaskan bagaimana proses patung tersebut dibangun. Proses pembuatan patung sampai dengan finishing pertama dikerjakan di workshop studio Nyoman Nuarta Badung. Kemudian hasil finishing di workshop dipotong-potong kembali sesuai dengan segmentasi dan moduler yang telah diberi kode nomor. Hal ini dilakukan agar mempermudah pengangkatan dan pemasangan modul-modul pada kerangkanya, karena tidak mungkin menaikkan patung sebesar itu sekaligus di atas sana. Modul-modul ini kemudian diangkut secara berkala sesuai dengan program pemasakan di lokasi. Modul-modul ini kemudian diangkat secara berkala sesuai dengan program pemasangan di lokasi. Wih, besarnya. Modul-modul ini telah diberi kode. Ini yang paling tinggi. Bukan sandi yang itu. Pemberian kode dimaksudkan agar pemasangannya cuma tidak terbalik-balik. Dan pemirsa, itulah tadi fakta seputar patung GWK tertinggi di Indonesia. Patung ini telah rampung pada 4 Agustus 2018 kemarin. Dan bagi Anda yang berminat berwisata ke sana, ya silahkan. Tentu dengan melihat secara langsung kita bisa merasakan ukuran yang sebenarnya, bukan dilihat dari layar yang kecil ini. Kenapa layar Anda kecil sekali? Semoga bahagia, terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi info yang menarik ya tentang patung Garuda Wisnu Kencana. Jadi patutlah bersempena dengan majlis makan tuh kan. KTT G20, saya nampak sentiasa itu patung tuh yang GWK nih
sentiasa di highlight ya. Ada satu di depan-depan, depan tempat makan para kepala-kepala negara tuh. Jadi saya tertanya-tanya, patung apakah ini? Rupanya inilah patung Garuda Wisnu Kencana yang patung terbesar kedua ya di dunia. Dan ini juga menurut video ini menjadi lambang pada tempat ini dan juga menjadi tempat pelancongan ya. Jadi kalau tengok daripada dia punya pemprosesan pembuatan tuh ya, hampir 28 tahun mengambil masa, baru zaman Jokowi baru selesai dia punya dibuat itu patung. Jadi kalau tengok sini sudah dirasmikan 4 Agustus ya, 4 Agustus tahun berapa ya, tidak tahu tahun berapa, tapi patung ini lebih tinggi dari patung Liberty dan lebih berat dari patung terbesar di bumi ya guys. Jadi inilah satu mercu tanda ya, bahwa Indonesia itu pelbagai suku, pelbagai budaya, pelbagai etnik. Jadi ini daripada warisan Hindu Buddha ya, kalau macam patung-patung ini. Dan ternyata di Indonesia, di Bali ini, patung Garuda Wisnu Kencana menjadi lambang ya rupanya di sana, tempat para wisata. Jadi sekarang nih saya sudah dapat gambaran, nampak ya patung Garuda Wisnu ini, Garuda Wisnu Kencana ini adalah Bali. Begitulah kira-kiranya. Jadi apapun, terima kasih atas informasi ini. Saya mencari-cari berapa hari guys, cari tentang fakta patung WGK di Bali nih. Dan akhirnya hari ini saya terjumpa video ini dan alhamdulillah ada sedikit informasi tentang patung Garuda ya, patung Garuda Wisnu Kencana. Jadi kalau orang tanya apa itu patung Garuda Wisnu Kencana, sekurang-kurangnya ada sudah jawaban saya, dan adalah sedikit maklumat tentang patung Garuda Wisnu Kencana. Saya pun mau sebut masih lagi belum lancar karena perkara baru ya. So ini info yang menarik, semoga Indonesia terus dikenali di mata dunia ya, dengan begitu banyak pulau ya, 17.000 pulau. Itu satu kredit lah bagi negara Indonesia ya, pusat ataupun surga tempat pelancongan yang ada di Indonesia. Kalau dikeliling satu Indonesia tidak akan habis 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya pun tidak tahu berapa bulan mau habis keliling Indonesia kalau mau tahu tempat wisatanya itu cukup banyak. Jadi apapun itu saja untuk kali ini. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. So kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.